Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, apa kabar? Damai sejahtera Allah kiranya selalu menyertai jemaat Tuhan. Khususnya kita bersyukur karena di minggu yang kedua bulan Januari ini, tanggal 10 Januari 2021, kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Masih secara online, ini mengingatkan kita untuk terus bersyukur untuk setiap kesempatan ibadah, bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya. Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Penyembahan yang benar, yakni dalam roh dan kebenaran. Arahkan hatimu untuk terhubung dengan roh Allah. Siapkan rohmu untuk terhubung dengan Dia. Jika di antara Anda ada yang baru pertama kali atau mungkin ada yang baru terhubung dengan GBI Karunia Tuhan, saya Gembala Sidang GBI Karunia Tuhan, Krisna Wahyu Surya, membuka kesempatan untuk Anda terus dapat terhubung dengan kami. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, sehingga kita terus dapat bertumbuh bersama-sama. Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan adalah gereja yang rindu untuk menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Siapkan hati juga mulai dari sekarang, akan kesempatan di bulan Februari sampai Juni mendatang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini suatu program yang disiapkan Gembala Sidang untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam firman-Nya, yaitu dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap harinya 2 pasal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar? Kita bersyukur dan bersuka cita pada hari ini kita dapat berbakti bersama di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, Minggu 10 Januari 2021. Mari kita akan mempersiapkan diri dan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 4 yang berkata, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini segenap jemaat Tuhan mau beribadah. Kiranya Roh Kudus yang menuntun hati kami, supaya kami dapat berfokus kepada firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan tinggi nama-Mu dipuji. Berikan ku kekuatan
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 4 sampai 18. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membaca dari Pengkhotbah 1 ayat 4 sampai 18. Demikian firman Tuhan, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di mana banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Demikianlah firman Tuhan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Diakon Adi Putranto. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang Esa adanya, yang berdaulat atas kehidupan dunia ini dan di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bersama jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami, juga kepada setiap pribadi kami. Kami menaikkan pujian dan syukur kami karena setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi menuntun setiap pribadi untuk terus diteguhkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Saat ini kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang besar, kasih karunia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Pemeliharaan-Mu lah yang menjadikan bangsa ini mampu. Berkat-Mu lah yang menjadikan bangsa ini sanggup untuk mengatasi pandemi yang terjadi di dunia ini. Oleh sebab itu kami terus percayakan bangsa ini ke dalam kuasa-Mu. Setiap usaha yang dilakukan pemerintah, biarlah Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya pandemi ini akan berangsur-angsur hilang. Negara ini dipulihkan dari pandemi ini. Juga kami saat ini berdoa untuk pemerintahan kami yang terus berusaha dengan cara-cara
yang terus dibaharui, sehingga COVID ini akan berangsur pulih di negara kami ini. Juga saat ini kami berdoa bagi pemerintahan Kota Bandar Lampung. Tuhan berkarya melalui pemimpin daerah ini, kiranya terus Tuhan anugerahi hikmat, Tuhan berkati dengan cara-cara yang sempurna, sehingga di sekitar kami juga akan terjadi seperti kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi rencana pemerintah untuk memberikan vaksin. Kami bersyukur karena ini sudah terjadi, ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya setiap lapisan masyarakat, setiap pribadi boleh menerima vaksin ini dengan gratis. Oleh sebab itu kami percayakan pelaksanaannya ke dalam kuasa-Mu, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan saat ini juga kami ingin berdoa bagi gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami percayakan gembala sidang kami, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, kiranya terus Tuhan berkati kekuatan kesehatan yang baik, sehingga dapat melakukan segala programnya dengan baik untuk membawa setiap jemaat mengenal-Mu, semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan semakin bertumbuh kerohaniannya, semakin baik pengenalannya akan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus percayakan Pendeta Muda Krishna dan keluarga ke dalam kuasa-Mu. Tuhan berkarya di dalam setiap aktivitas kegiatan. Juga kami berdoa bagi gembala sidang untuk cabang kami, baik di Mesuji, di Rejo Binangun, juga di Hong Kong. Kami percayakan di dalam kasih-Mu setiap pendeta kami, gembala sidang kami, keluarganya. Tuhan berkarya menolong. Terima kasih. Juga saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan terus menolong setiap kegiatan yang dilakukan melalui online, kiranya boleh membawa setiap pribadi untuk terus bertumbuh, untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus ada kebangunan rohani, sehingga melalui jemaat ini boleh menjadi satu kesaksian yang luar biasa untuk memberitakan kasih Tuhan melalui apa yang dilakukannya. Saat ini kami juga berdoa bagi keperluan jemaat kami. Kami mempercayakan para lansia yang sudah Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang baik, sudah Tuhan berkati kasih karunia-Mu yang terus dirasakan oleh mereka, yang akan membangun setiap pribadi untuk semakin indah di dalam hadirat-Mu, semakin mengerti, memahami kasih karunia-Mu yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kami percayakan Pak Hendra Saldi, Bapak Tumpak Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Maruli Simpan Juntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Tuhan menjagai sehingga kekuatan kesehatan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Juga kami berdoa bagi pergumulan jemaat. Kami berdoa bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, PHK, mungkin mengalami sakit penyakit. Juga berdoa bagi kerinduan untuk keturunan, sekolah, pendidikan, pasangan hidup, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang sempurna, sehingga setiap pribadi boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam setiap
kegiatan yang dilakukan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus menjalankan aktivitasnya di luar. Mungkin pendidikan di luar daerah, mungkin melakukan pekerjaan. Dan kami mempercayakan setiap pribadi yang harus melayani para pasien yang sakit. Tuhan berkarya, kiranya terus meneguhkan setiap pribadi untuk meyakini perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang nyata, yang terus akan dialami di dalam setiap aktivitasnya, setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan melalui saudara-saudara kami yang terus Tuhan anugerahi dengan kekuatan kesehatan yang baik. Kami juga percayakan setiap anggota keluarga, Tuhan yang melindungi, mengayomi, memberikan kekuatan. Terima kasih. Dan kami terus berdoa bagi setiap pribadi. Kiranya pertumbuhan rohani yang Tuhan kehendaki akan ditanggapi dengan semakin patuh, semakin tunduk, semakin setia di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami dan terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menyampaikan persembahan dan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Sang pengkhotbah, yaitu Raja di Yerusalem, membulatkan hatinya untuk memeriksa dengan hikmat, tentu saja hikmat daripada Allah, segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Dan ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, usaha menjaring angin. Marilah kita akan diberkati dengan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Krishna Wahyu Surya, pencarian makna kehidupan. Sebelumnya kita akan pujikan Suaramu Kurindukan.
Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mengapa saya ada di dunia ini? Untuk apa aku ada di dunia ini? Apa yang harus kulakukan selama di dunia ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar dari kehidupan seseorang, khususnya di dalam pencarian makna kehidupan. Pembelajaran kita di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 sampai dengan 18 merupakan judul khotbah dari firman Tuhan hari ini, pencarian makna kehidupan, dan ini merupakan bagian yang pertama. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang hampir setiap orang tanyakan tadi, itulah yang coba untuk dijawab oleh penulis kitab Pengkhotbah, Salomo. Di sini Salomo berusaha untuk melihat melalui hikmat yang ada pada dirinya, suatu perspektif atau pandangan duniawi. Kata yang dipakai adalah yang ada di bawah matahari, merupakan suatu kesia-siaan. Tidak berarti, itu telah kita pelajari minggu lalu, namun itu adalah garis besarnya atau kesimpulan besarnya. Kini kita akan mulai dengan detil demi detil dari apa yang dia alami dan amati. Dia manfaatkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, termasuk hikmat yang ia terima. Dia berusaha untuk mengobserve, untuk mencari, untuk menemukan, dan akhirnya membagikan melalui penulisannya di kitab Pengkhotbah ini. Segala sesuatu yang dia amati tentang suatu siklus kehidupan alam semesta ini, perputaran yang ada di alam semesta ini. Demikian juga bukan hanya pengamatan, tetapi juga pengalaman pribadi, yaitu setiap hal yang ia alami dalam segala peristiwa kejadian dalam kehidupannya. Karena itu mari kita akan belajar dari Pengkhotbah pada hari ini, yaitu kesia-siaan yang diamati melalui siklus kehidupan. Dari pasal pertama, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan yang ke-18, ia membukanya dengan menunjukkan mengenai kesia-siaan yang ia amati terhadap suatu siklus kehidupan atau semesta alam ini. Yang pertama, dia menemukan bahwa tampaknya tidak ada yang berubah di bawah matahari. Tidak ada yang berubah di dalam perspektif kehidupan di bumi. Bumi tampaknya akan tetap ada. Bahkan walaupun generasi demi generasi berganti, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Bahkan bukan hanya apa yang dikatakan di bumi, termasuk keturunan, generasi, dan lain sebagainya. Matahari pun di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 5, 6, dan 7, matahari akan selalu konstan, terbit, tenggelam. Kemudian angin sesuai dengan perputarannya akan kembali. Demikian juga siklus air. Bagaimana datang, bagaimana dia pergi, bagaimana menguap menjadi awan, kemudian menjadi hujan, kemudian kembali ke sungai atau ke laut, semuanya ia melihat. Dengan pengamatannya terhadap siklus kehidupan ini, ia menyimpulkan, melihat alam seperti ini tidak ada yang berubah, hanya berputar-putar dan tetap sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengamatan Pengkhotbah mengenai siklus yang ada dalam kehidupan alam ini. Bukan saja tidak ada yang berubah, tetapi juga tidak ada yang memuaskan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan dapat melihat sana. Atau ayat 8 kita akan fokus di sana bahwa ternyata manusia tidaklah cukup puas dengan apa yang ada pada dirinya. Kepuasan yang ia raih, kepuasan yang ia nampaknya pikir didapat, itu sekilas saja. Itu sementara saja, bahkan cepat berlalunya. Seiring dengan waktu, mereka pun akan menginginkan yang lain. Kalau sudah mendapatkan sesuatu yang baru, nggak lama kemudian mereka akan menginginkan yang lain. Tidak pernah puas. Selain tidak pernah berubah, tidak pernah puas, juga disebutkan di dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-10 mengenai bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Nah, ini cukup menarik bagi saya. Benarkah tidak ada yang baru di bawah matahari?
Saya berpikir teknologi yang berkembang dan sebagainya, bukankah itu ada suatu penemuan-penemuan yang baru? Apakah benar demikian? Termasuk jika sekarang ditemukan vaksin untuk COVID-19, apakah itu betul-betul dari sesuatu yang baru sama sekali nggak ada sebelumnya? Atau sudah ada sesuatu yang lain dulu bahannya, maupun juga sesuatu yang pernah ditemukan walaupun belum sempurna, tetapi sekarang diperbaharui, dan nanti akan ada lagi, nanti akan ada lagi, nanti akan berulang lagi, nanti ditambahkan lagi, dan sebagainya. Mari kita berpikir dan mempercayai apa kata pengkhotbah sesuai dengan hikmat dan pengamatannya, sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari, di bumi ini maksudnya. Apa yang pernah dibuat, ayat 9 dikatakan, akan dibuat lagi. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Jika dianggap baru, itu pun karena kita sekarang yang hidup menganggapnya baru, kita telah melupakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang atau orang-orang manusia-manusia pada waktu-waktu sebelumnya. Bapak sedang dikasihi Tuhan, dengan pengamatan ini maka kita dapat tahu bahwa seiring berjalannya dengan waktu, peradaban masa depan akan melupakan apa yang pernah dilakukan pada hari ini. Kalau kita mengingat melakukan sesuatu hari ini, kita melupakan sebenarnya apa yang ada dalam sejarah. Seringkali kita tidak mengingat kembali apa yang pernah dilakukan dulu. Apa yang kita lakukan sekarang pun di masa depan dikatakan tidak ada kenangan, tidak akan diingat mengenai kita pada masa sekarang ini. Nampaknya sepertinya ini akan berputar kembali kalau melihat siklus kehidupan, dan tidak ada yang baru ya di muka bumi ini, akan selalu kembali. Saya membayangkan mengenai tahun demi tahun mode atau fashion yang selalu berubah. Mungkin Bapak Saudara sudah membaca fashion baju atau tren apa yang akan terjadi di tahun 2021. Rupanya pengkhotbah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang baru, itu dari yang dulu. Saya juga melihat ya kadang-kadang baju atau tren fashion atau sesuatu kebiasaan dan sebagainya, rupanya sebenarnya puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu sudah ada, hanya kembali lagi mode itu. Termasuk kalau Anda penyuka tanaman, aglonema, janda bolong, apapun namanya itu sebenarnya dulu sudah ada, sekarang tren. Tahun 2021 sekarang sudah ada tulisan yang pernah sudah saya baca beberapa hari kemarin, disampaikan bahwa akan ada tanaman yang ngetren. Aglonema, janda bolong akan lewat. Tetapi yang akan ngetren ini sebenarnya sudah ada. Kalau saya baca, ini dulu pernah ngetren juga. Hanya mungkin ada sesuatu yang baru, jenis yang baru, atau cara yang baru, dan sebagainya. Nah, demikian kalau boleh, saya mempercayai apa yang dikatakan oleh orang berhikmat atau pengkhotbah ini, Salomo. Di bawah bumi ini, nggak ada yang baru. Siklus akan selalu berputar, akan selalu kembali. Bahkan manusia tidak akan pernah puas dengan semuanya itu. Selalu dan akan mencari untuk kepuasannya. Nggak akan pernah berhenti. Mari kita melihat bagian yang kedua di dalam ayat 12 dan selanjutnya, bagaimana kita akan memperhatikan bahwa sekarang dalam mencari makna hidup, kalau mempergunakan hikmat manusia, semuanya itu merupakan kesia-siaan. Jadi bagian yang kedua kita akan melihat di sini, kesia-siaan hikmat manusia. Pengkhotbah menunjukkan di dalam penelusurannya, searching ya, nggak pakai Google tapi ya, searching, penelusurannya. Dia adalah Raja Yerusalem, ayat 12 dikatakan sana, saya adalah pengkhotbah dan saya adalah Raja atas Israel di Yerusalem. Dialah Salomo, dan kita tahu siapa Salomo, orang yang diberi hikmat Tuhan dengan luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-12 dan pasal 4 juga mengingatkan kita bagaimana dalam doanya dia diberi hikmat. Dalam doanya dia mendapatkan reward, yaitu suatu hadiah dari Allah, yaitu hikmat yang luar biasa melebihi hikmat yang lainnya. Namun dia memutuskan dengan hikmat yang dia terima dari Allah, dia akan menelusuri hikmat yang ada di bawah bumi, di bawah matahari atau di bumi, yaitu hikmat manusia. Bagaimana itu? Dia tahu bahwa hikmat yang diberikan adalah untuk penugasan bagi dirinya, untuk menunjukkan kepada manusia, kepada kita pembacanya saat ini. Apa hikmat manusia? Seperti apa hikmat manusia itu? Tidak lain di sana dia menunjukkan kepada kita. Di dalam penelusurannya dia menyimpulkan bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya itu seperti usaha menjaring angin.
Kita pun sudah pelajari minggu lalu bahwa ini kesimpulan besarnya, tetapi mari kita melihat detailnya mulai dari hari ini. Mulai dari ayat 14 sampai 15 pun dia sudah menunjukkan di sana semua yang di bawah matahari pada intinya akhirnya adalah merupakan kesia-siaan. Kalaupun ada usaha itu seperti menjaring angin yang kita tidak pernah bisa seperti mendapatkannya atau melihatnya hasil. Karena memang dikatakan tadi di sana tidak ada artinya segala sesuatu, tidak ada faedahnya atau manfaatnya atau gunanya. Nah, sekali lagi, itu adalah apa yang ada di bawah matahari. Itu adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Nah, kini kita akan melihat bahwa pengkhotbah merasa memiliki mandat bahwa dia akan mempergunakan hikmat yang ia diterima dari Allah dan untuk mencari, bahkan mengakui kebesaran kebijaksanaan yang ia capai, yang ia telah terima dari Allah. Sebagai jawaban atas segala doanya, dia diberi kebijaksanaan untuk kemudian dia dengan hikmat yang ada pada itu, dia kini mencari makna kehidupan, membandingkannya dengan hikmat dari manusia. Dia bandingkan hikmat yang dia terima, disebutkan di dalam ayat 17 dan selanjutnya, membandingkannya dengan kebebalan, kebodohan, hikmat manusia. Maka mari kita akan melanjutkan bahwa di bagian selanjutnya, bahwa pengkhotbah mulai menyimpulkan bahwa hikmat manusia itu intinya sia-sia. Inilah hasil penelusurannya, hikmat manusia di dalam mencari makna kehidupan adalah sia-sia. Dia merasa bahwa hikmat seperti ini adalah seperti sekali lagi menjaring angin, menangkap angin. Dan itu nggak akan memberikan jawaban atas segala problem atau permasalahan. Dia juga melihat bahwa hikmat yang ia miliki atau pengetahuan yang ada di dunia ini ya, bahkan memberikan kepedihan, kesedihan. Itu dia dalam ayat 18 dikatakan di sana ya. Di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah, makin banyak pengetahuan, makin banyak susah hati. Makin banyak pengetahuan, hikmat, makin, ini maksudnya hikmat manusia ya, yang di bawah matahari tadi ya, ini masih mengatakan membandingkan dengan hikmat manusia atau hikmat yang ada di bawah matahari. Semuanya itu adalah apa? Membawa kesedihan, kepedihan, beban. Segala informasi yang masuk disebutkan sebagai information overloaded, yaitu informasi yang berlebihan. Ini mengingatkan saya akan sebuah joke atau ya lelucon pada waktu saya dulu masih mahasiswa. Sering kalau mau belajar bareng, teman-teman saya ajak belajar bareng atau mereka ngajak saya belajar bareng, mesti selalu ada yang menyeluduk, udahlah enggak usah banyak belajar. Katanya apa? Katanya kalau sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Jadi lebih baik enggak usah belajar lah biar enggak ada yang dilupakan. Biar enggak ada yang lupa. Kalau kita banyak belajar nanti kita banyak lupa. Udahlah enggak usah belajar. Nah, ini hanya sebenarnya sekedar joke atau guyonan ya. Tetapi mengingatkan pada kita rupanya hikmat manusia di bawah penelusuran hikmat Salomo rupanya memang demikian. Justru hikmat, pengetahuan, pembelajaran manusia di bawah sinar matahari atau di bumi ini yang sifatnya duniawi ini semuanya hanya akan menimbulkan kepedihan, lupa, kesedihan, kesia-siaan. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari kebenaran firman Tuhan? Pencarian makna kehidupan. Ini atau minggu ini masih bagian yang pertama, minggu depan bagian yang kedua. Tetapi sampai dengan ayat yang ke-18 ini apa yang dapat kita pelajari? Bahwa ternyata dalam segala pencarian makna kehidupan, pengkhotbah secara bijak, dia menetapkan hatinya untuk melihat, mengetahui hikmat. Kemudian setelah dia mengetahui hikmat manusia itu ternyata semuanya disimpulkan sebagai suatu usaha menjaring angin atau kesia-siaan saja. Dia menemukan hikmat itu sama seperti usaha menjaring angin. Saya tidak percaya bahwa kalau dia ngomong seperti ini berarti semuanya hikmat itu jelek. Ya, enggak. Maksudnya nanti kita selalu harus kembali bahwa yang dimaksudkan oleh Salomo adalah yang di bawah matahari, yang bersifat duniawi, itulah yang sia-sia.
Tetapi ada hikmat memang yang tidak bisa kita istilahnya hantam sekaligus bahwa berarti kata Salomo hikmat itu adalah sia-sia. Tidak demikian. Karena di dalam firman Tuhan jelas sekali dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 9, Yakobus 1 ayat 5, Amsal 3 ayat 13 sampai 18 mengingatkan kita hikmat dari Allah. Firman Allah menyampaikan kepada kita ada hikmat atau pengetahuan, kebijaksanaan yang justru harus kita cari, kita raih. Itu demi memberkati kita. Itu harus dicari demi apa? Karena memang Tuhan menyediakan untuk kita yang mau mencari hikmat itu. Dengan mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan, memperdalam ya PA ya, pendalaman Alkitab terhadap kebenaran firman-Nya untuk mendapatkan hikmat. Jadi yang dimaksud Salomo, hikmat yang sia-sia ini sekali lagi adalah hikmat manusia yang ada di bawah matahari. Intinya apa? Hikmat manusia yang sifatnya selalu berpikir keduniawian. Nah, karena itu memang tuduhan terhadap hikmat yang dikatakan tadi oleh Salomo semuanya itu sia-sia. Itu artinya adalah hikmat manusia yang berusaha untuk memahami makna kehidupan mereka sendiri tetapi meninggalkan Allah pencipta. Mencoba untuk memahami makna kehidupan tetapi melupakan si pencipta yang menempatkan mereka di dunia ini. Jadi kesia-siaan. Kalau mau tahu tujuan hidup kita, mestinya kita bertanya kepada yang menciptakan. Sama seperti kalau Anda membeli HP baru, kemudian tidak tahu caranya, pasti pencipta HP itu sudah memberikan manual book. Ada buku kecil untuk dapat kita baca bagaimana cara penggunaan HP baru Anda ini. Demikian juga kehidupan kita. Jika kita mau memahami makna kehidupan kita, untuk apa aku di dunia ini, kita tidak boleh meninggalkan pencipta kita. Dan pencipta kita sudah memberikan manual book firman Tuhan, Alkitab untuk kita baca dan mengerti apa maksudnya. Kita ada di dunia ini sementara saja dan nanti kita akan masuk dalam kekekalan. Ngapain aja kita di dunia ini? Semuanya ada di dalam manual booknya dan Tuhan sudah memberikannya bagi kita. Alkitab, firman Tuhan. Ayo dibaca, didengar, direnungkan untuk kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya di dalam pencarian makna kehidupan, saya boleh simpulkan bahwa akan sia-sia saja kalau kita meninggalkan Sang Pencipta. Akan sia-sia saja kalau berangkatnya atau startnya mencari makna kehidupan itu mulai dari diri kita atau manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu Paulus pun juga menguatkan jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan bahwa tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sudahkah Anda dan saya menerima dan juga menggunakan hikmat yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Dia mau memberikannya, karena Dia telah menyediakannya untuk kita. Apakah kita mau mencarinya dan apakah kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita? Sehingga pertanyaan untuk apa aku di dunia sudah bukan jadi pertanyaan mendasar lagi untuk kita. Tinggal kita menjalaninya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, faith comes by hearing. Iman timbul dari pendengaran, dan itu adalah tema kita sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni. Ini adalah penting sekali untuk kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Kesempatan di bulan Februari sampai Juni kita akan mendengar firman Tuhan 2 pasal setiap harinya. Mendengar ya, bukan membaca. Mendengar. Jadi nanti Gembala Sidang tiap pagi akan mengirimkan 2 pasal bentuknya audio. Kalau Anda klik atau Anda tutul di WhatsApp grup, maka Anda akan dapat langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu lebih kurang 10 menit. Pasti kita akan menggunakan 10 menit dalam satu hari untuk mengerti makna kehidupan kita. Daripada 24 jam berikutnya kita akan lalui dengan sia-sia. Tapi kita akan mendasari dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu mulai dari 1 Februari sampai dengan akhir Juni. Karena itu mari kita siapkan, masih ada waktu lebih kurang 3 mingguan untuk kita siapkan mendengar hikmat dari Tuhan. Karena hikmat manusia jelas dikatakan oleh pengkhotbah, semuanya sia-sia, semuanya tidak ada faedahnya, semuanya usaha menjaring angin. Mari kita mengusahakan diri untuk menemukan hikmat yang memang Tuhan sudah sediakan. Ia mau kita mencarinya. Temukan Dia, temukan hikmatnya. Maka Anda akan menemukan makna kehidupan.
Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberikan janjinya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.